Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian pada hari minggu pertama di bulan Agustus ini? Inilah minggu pertama kita memasuki bulan Agustus adik-adik sekolah minggu. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik sekalian, pada hari Minggu ini tema kita adalah menjaga alam tetap terpelihara, ya. Menjaga alam tetap terpelihara karena alam ini ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan buat manusia agar kita bisa tetap hidup. Nah, dan alam ini harus kita jaga dengan baik, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak cintai, yuk supaya kita semangat, kita bernyanyi dulu ya. Menyanyikan lagu Gembira di Hati, terus nanti adalah Sukacita di Hatiku. Oh, kita akan menyanyikan lagu Gembira. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti kasih Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Nah, lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan, lagu yang gembira. Ya, itu tentang ciptaan Tuhan, ya. Kita nyanyikan Burung Pipit, ya. Kita bernyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, tak satu terlupa oleh penciptanya. Nah, adik-adikku sekalian, tema kita tadi adalah menjaga alam tetap terjaga. Burung pipit dipelihara oleh Tuhan Yesus, ya. Bunga-bunga bakung, bunga-bunga di taman, semua dipelihara Tuhan Yesus. Terus bagaimana dengan kita, manusia, anak-anak Tuhan yang Dia sayangi, sebagai wakilnya untuk menjaga alam tetap terjaga. Nah, adik sekalian, yuk kita bernyanyi lagi lagunya Yesus Sayang Padaku. Nah, Yesus tadi sayang memelihara hewan dan tumbuhan, maka Dia juga sayang pada kita, ya. Kita nyanyikan Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku,
firman Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Nah, adik-adik sekalian, biasanya kalau kita kebaktian hari Minggu, pasti orang tua kita memberikan persembahan yang harus kita berikan ke gereja untuk Tuhan. Nah, hari ini juga adik-adikku nanti biar kebaktian di rumah sendiri, di rumah masing-masing, nanti kalian siapkan persembahannya dan bisa digabung nanti dengan persembahan orang tua. Atau ketika mama papanya ke gereja, titipkan persembahannya dan akan dilaporkan ke bendahara gereja kita, GBKP Bumi Anggrek. Nah, itu yang kakak sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu di GBKP Runggun Bumi Anggrek. Nah, adik-adik sekalian, kita akan nanti mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan kakak kita, kakak Nade Naomi Sembiring ya. Nanti kita akan dengar firman Tuhan pada hari ini bersama kakak Nade Naomi. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkatkan pujian satu lagu lagi ya. Nah, adik-adikku sekalian, siapkan hatinya, Alkitabnya pasti sudah bersia, sudah kalian pegang dan duduk dengan rapi untuk ikut beribadah. Yuk, kita angkatkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita harus menyiapkan hati kita agar bisa Roh Kudus masuk ke hati kita dan memberikan pengertian tentang firman Tuhan. Kita angkatkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak kami Nade Naomi yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Berkati dia, urapi lidahnya Tuhan, agar apa yang dia ucapkan dapat kami mengerti, dan Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami. Berkati keluarga kakak kami Nade Naomi Bapa, berikan dia kesehatan dan juga rezeki yang melimpah ke tengah-tengah keluarganya, sehingga dia juga tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Inilah doa kami serahkan hanya di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, beralih ke Kak Ica ya. Sekarang Kak Ica di sini akan membawakan sedikit firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang di sini kakak akan memberitahu sedikit dari firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kakak bacakan ya adik-adik. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon di sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kerusakan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah, adapun tema kita di sini adik-adik, menjaga alam terpelihara. Nah, adik-adik, menjaga alam terpelihara penting gak sih? Ya sangat penting dong Kak. Karena apa? Karena kita sudah diperintahkan Tuhan untuk menjaga, untuk memelihara semua ciptaan Tuhan, termasuk itu tanaman, hewan yang kita pelihara. Adik-adik punya hewan peliharaan gak sih? Kayak kucing, burung, apalagi kelinci, anjing. Ada gak sih kalau kalian misalnya nih punya kucing di rumah, kalian rawat gak sih? Kalian kasih makan gak sih? Atau kalian biarkan aja mereka mencari makanan mereka sendiri? Kalian mandikan gak sih? Nah, kalau kita punya peliharaan di rumah adik-adik, kita harus menjaganya, memberikannya makan, kita elus-elus, kita sayang-sayang, kita mandikan biar dia terawat. Begitu juga adik-adik untuk tanaman, untuk para perempuan nih khususnya, kebanyakan ya untuk perempuan. Dia suka tanam bunga mawar atau bunga melati atau tanaman-tanaman yang ada di depan rumahnya. Dia bisa menanam bareng mamanya, adiknya, kakaknya gitu kan. Siapa tahu ada yang punya tanaman di rumah. Kalian siram gak sih di rumah? Atau kalian biarkan gitu aja? Nanti kan ada hujan, air hujan aja biar jadi makanan tanaman aku gitu. Nggak boleh ya adik-adik, kita harus menjaga apapun yang kita pelihara. Contohnya tanaman atau hewan yang kita pelihara, gitu kan, harus kita pelihara dan kita jaga. Ya, di sini yang kita baca tadi adik-adik, dikatakan bahwa sebagai umat Allah, ketika orang Israel memerangi suatu kota, lama mengepungnya untuk direbut, maka mereka sebagai umat Allah tidak boleh merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Nah, jadi di sini adik-adik, dia itu kayak ada pepohonan banyak, kayak alam gitu, kayak hutan. Nah, jadi Tuhan memerintahkan adik-adik, di situ banyak banget pohon-pohon, banyak buahnya gitu kan. Tuhan Yesus berkata gini, kamu boleh memakan buah itu, tapi kamu tidak boleh menebang pohonnya, katanya gitu. Artinya apa adik-adik? Kita boleh menikmati hasil pohon itu, buah itu sendiri, tapi kita tidak boleh menebang pohon itu sendiri. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya kita tebang, jadi pohonnya tidak bisa berbuah lagi dong. Kita nggak bisa menikmati lagi, bisa merusak lingkungan juga kan. Nanti kalau misalnya pohon-pohon pada gundul, pada nggak ada, jadi udara kita bisa panas, kita bisa
kena banjir karena nggak ada yang menghalangi air hujan itu, ya kan? Nah, jadi gitu ya adik-adik, intinya kita harus menjaga semua ciptaan Tuhan, termasuk tanaman, hewan yang kita pelihara, atau benda-benda sekeliling kita juga bisa kita pelihara, kita jaga. Contohnya, kakak punya barang yang kakak sukai, sangat-sangat kakak sukai, contohnya Barbie. Kakak harus jaga Barbie itu, kakak sisir, kakak ganti bajunya, gitu kan? Kalau misalnya adik-adik punya mainan mobil-mobilan contohnya, atau boneka itu kalian cuci nggak sih? Atau sampai berdebu ada di atas tempat tidur, sampai berdebu, bener-bener berdebu? Enggak kan? Itu harus kita jaga, harus kita cuci, harus kita bersihkan. Atau yang buat cowok-cowok, adik-adik, mobil-mobilan contohnya. Mobil-mobilan itu kalian banting gak sih? Kalian campakkan ke sana aja, misalnya kalian biarkan aja di luar sana, biar ditabrak sama mobil di luar rumah kalian. Enggak kan? Harus dijaga, harus dibersihkan juga mobil-mobilan itu biar enggak kotor. Nah, itulah adik-adik pentingnya kita untuk menjaga semua ciptaan Tuhan. Gitu ya adik-adik. Khususnya tadi alam terpelihara. Kita harus memelihara alam sekitar kita. Contohnya tadi ya, kita tidak boleh menebang pohon, kita tidak boleh merusak lingkungan kita, contohnya tadi memetik bunga sembarangan, jangan ya. Kita harus menjaga tanaman kita ataupun apapun yang kita pelihara di rumah. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan tentang baiknya menjaga alam terpelihara ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjaga lingkungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sekali lagi, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Nah, sekarang kita akan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan, supaya jadi persembahan yang layak bagi kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan sampai detik ini Tuhan, sampai saat ini dan seterusnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah merasakan Tuhan begitu dahsyatnya kemurahan-Mu Tuhan, begitu dahsyatnya berkat-Mu Tuhan yang kami rasakan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan akan itu. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami juga Tuhan berdoa buat adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, yang berkati mereka Tuhan, persekolahannya Tuhan Yesus, kesehatannya Tuhan Yesus, orang tuanya Tuhan Yesus yang berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya jadi bangsa yang maju Tuhan, supaya jadi bangsa yang mengikuti aturan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati
negara kami ini Tuhan, supaya kami terbebas dari COVID ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami seperti kami biasanya Tuhan. Kami rindu akan gerejamu Tuhan Yesus, kami rindu akan berkumpul, bernyanyi dan berdoa memuji namamu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk bersekolah Tuhan Yesus, kami rindu untuk berkumpul dengan sanak keluarga kami Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau memberkati negara kami ini Tuhan, supaya kami benar-benar terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan kami Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari COVID-19 ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami Tuhan, supaya kami bisa bergereja dengan layak Tuhan Yesus. Kami bisa membangun gereja kami sendiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru dan guru-guru sekolah minggu dan pendeta kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami Tuhan, Engkau yang berkati kesehatan kami Tuhan Yesus, Engkau yang berkati langkah kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka sangat banyak pekerjaan Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan Yesus, yang ikut campur tangan Tuhan untuk mengatur Indonesia ini, untuk mengatur negara dan bangsa kami ini Tuhan Yesus, supaya negara dan bangsa kami ini menjadi negara dan bangsa Tuhan yang takut akan perintah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk sekolah dan pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati sekolah kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus yang ikut campur tangan Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah, shalom. Janji